Jadi menurut saya punya hak. Indonesia sudah menandatangani konvensi hak anak. Itu jadi rujukan juga untuk menyusun peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak-anak. Artinya ada hak yang dijamin. Yang tidak boleh memilok. Yaitu kan Pak Ganjar ini kan pimpinan daerah, maka dia bukan kejahatan, Pak. Begini toh Pak, ya tidak semuanya baik sih, tapi ada yang baik juga ya Pak ya. Itu seperti itu kondisinya. Memang saya juga tidak sepaham semua dengan Bung Hari Azhar ya. Kita beda pada beberapa sikap, tapi saya harus mengambil keputusan untuk melindungi anak-anak saya. Soal Anda punya sikap berbeda, saya juga menghormati, tapi komunikasi kita lakukan karena ternyata itu bisa meredam. Demonstrasi di negara demokrasi memang sedang hangat dibicarakan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Dalam menyikapi hal ini, ada pihak yang pro dan tentu juga kontra. Teranyar, ada sebuah debat yang menarik perhatian bertajuk "Di Balik Aksi Demonstrasi". Debat itu terjadi antara Ganjar Pranowo dan Haris Azhar. Ganjar sebagai kepala daerah yang penuh tanggung jawab dan realistis harus berhadapan dengan Haris Azhar yang mempresentasikan SJW idealis. Sebagai SJW, tentu saja masalah HAM dan sebagainya lebih ia kedepankan ketimbang ketertiban dan sebagainya. Mereka selalu berteriak menentang aparat beserta tindakannya. Demo di satu sisi memang tidak dilarang seperti yang diakui Ganjar, tapi kuncinya adalah komunikasi. Maka menjadi salah kalau keterlibatan anak remaja dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk membuat kerusuhan. Menurut Ganjar, banyak pelajar yang ia tanyai mengaku hanya iseng saat melakukan demo. Mereka tak tahu isi undang-undang atau isu yang mereka tolak. Mereka secara tak sadar digerakkan oleh grup WhatsApp yang bertujuan memancing kerusuhan. Pak Ganjar ada anak-anak yang terlibat, siapa mereka? Ada anak SMA Pak, ada anak SMK, ada anak SMP bahkan gitu. Loh, SMK berarti anak-anak saya juga itu. Kebetulan pas pintu masuknya itu ada anak-anak yang lagi duduk di situ. Ternyata itulah anak-anak yang dikelompokkan di anak-anak pelajar itu. Lalu saya tanya dia, kenapa kamu ikut demo? Ya saya iseng aja Pak lewat gitu. Itu hampir semua sama jawabannya, saya iseng aja. Tapi ada orang tua, wali murid yang mengatakan dia dapat grup WA. Maka kemudian mereka tergerak untuk grup WA itu, memang ada ajakan lah kira-kira begitu. Nah, setelah itu saya tanyakan, kamu demo apa? Demo tolak undang-undang Pak. Undang-undang apa? Apa ya undang-undangnya tadi ya? Ya pokoknya itulah Pak gitu. Jadi dengan pola yang sama, di setiap daerah di Indonesia ada instruksi untuk merobohkan pagar yang ditandai adanya piloks dengan huruf tertentu. Inilah yang disayangkan Ganjar sebagai kepala daerah. Tanpa skill intelijen, dia tak bisa mengidentifikasi siapa pembuat kerusuhan tersebut. Bisa saja mereka memakai seragam buruh atau bahkan memakai alma mater. Untuk itu, penting mengumpulkan semua pihak agar ditemukan jalan keluar dan demonstrasi tak ditunggangi kelompok ricuh. Hari itu polanya mirip, pokoknya ada pagernya dan pagernya roboh. Polanya hampir semuanya sama. Jadi artinya hari itu pesannya mungkin seolah-olah ini seragam gitu, pokoknya roboh. Nah, siapa di antara mereka kita tidak pernah bisa mengidentifikasi satu-satu. Ada yang memang baju buruh, ada yang memang kemudian menggunakan jaket alma mater, dan saya tidak punya ilmu intelijen. Hal ini jelas ditekankan Ganjar saat itu. Namun, sayangnya, narator sudah berpihak. Ia serupa dengan SJW yang mengutuk kehadiran aparat saat demo. Lebih menyakitkannya lagi, penjelasan Ganjar sebagai pemimpin bertanggung jawab malah ditelan mentah-mentah oleh Haris Azhar. Menurutnya, apa yang salah kalau anak-anak berdemo? Ini adalah hak mereka untuk bersuara yang dijamin oleh dunia. Menurut Haris, justru pemerintah yang salah dengan menerjunkan aparat yang bisa membungkam demokrasi. Haris juga mendukung adanya grup WhatsApp sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Mengenai pengakuan Ganjar kalau dia dan mereka yang berdemo sebelumnya tak baca undang-undang, lalu ada perobohan, Haris mengatakan kalau sama-sama tak baca undang-undang, lantas kenapa disalahkan? Seperti dilansir dari suara.com, soal cara mengidentifikasi demonstran, Ganjar mengaku tidak memiliki skill intelijen, sehingga ia hanya menilai dari pola demonya. Gampang saja, saya membaca bahwa di situ kemudian ada pilok pertama.
Terus kemudian ada lempar batu, terus mecahin batu bata. Maka pada saat itu pasti sudah skenario ricuh. Begitu saja terangnya. Pemaparan Ganjar tersebut mendapat bantahan dari Haris Azhar yang menilai seharusnya pelajar diberi ruang untuk melakukan demonstrasi. Saya mau bilang, anak remaja punya hak. Greta yang memimpin gerakan climate change yang sampai dia pidato di depan PBB, tapi dia juga pakai celana pendek muter di mana-mana. Itu juga anak kecil, tegas Haris. Haris menambahkan, Indonesia sudah menandatangani konvensi hak anak. Oleh karena itu, penandatanganan tersebut bisa jadi rujukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak-anak. Soal pilok-memilok para demonstran, tambah Haris, hal itu bukanlah sebuah kejahatan, melainkan pelanggaran hukum. Jadi menuduh anak-anak melakukan kejahatan, dituduh anarko, berbagi WA, memangnya berbagi WA apa yang salah? Ujarnya lagi. Akhirnya kita tahu dari penjelasan penutup Ganjar bahwa kunci semua masalah adalah di komunikasi. Ganjar mengatakan setelah berdiskusi dengan dosen, rektor, dan Apindo, maka ditemukan baik dan buruknya undang-undang. Bahkan buruh juga mengatakan bahwa undang-undang ini ada baiknya juga. Oh ya, yang penting kita komunikasi saja dengan mereka, maka saya proaktif menjemput itu dan akhirnya kita bisa kok menyampaikan dan teman-teman buruh pada hari berikutnya bisa nyanyi dangdutan dengan saya dan saya share informasinya, maka mereka mengatakan, oh begini toh Pak, ya tidak semuanya baik sih, tapi ada yang baik juga ya Pak ya, itu seperti itu kondisinya. Memang saya juga tidak sepaham semua dengan Bung Haris Azhar ya, kita beda pada beberapa sikap, tapi saya harus mengambil keputusan untuk melindungi anak-anak saya. Soal Anda punya sikap berbeda, saya juga menghormati, tapi komunikasi kita lakukan karena ternyata itu bisa meredam. Pernyataan terakhir Ganjar sukses menampar kecongkakan Haris Azhar yang berbusa-busa bersikap sok demokratis. Meski percuma menjelaskan suatu aturan pada SJW, Ganjar dalam hal ini sudah berusaha maksimal tanpa terpancing emosi. Kalau mau hidup tanpa aparat dan membiarkan kerusuhan setiap saat bisa meledak, cocoknya mereka yang menolak hidup di Afghanistan saja, Yaman atau Irak pada masa peperangan. Mereka sekali-kali harus merasakan hidup di mana negara dikuasai pemberontak. Apakah saat itu mereka tetap tidak mau mengakui pemerintah dan aparat lagi? Dari banyak orang-orang yang melenceng, akhirnya sadar kalau mereka cuma dimanfaatkan atas nama agama. Begitu juga SJW yang kerap kali menggunakan nama kebebasan demokrasi untuk menghalalkan kerusakan. Tak ada bedanya dengan ISIS dan lainnya. Sudah enak hidup di negara damai dan memiliki aparat yang siaga menjaga keamanan, malah mau hidup di neraka. Semoga Tuhan melindungi negara dan rakyat kita dari para perusak dengan segala macam topengnya.